Kuman gak mandi curhat termehek-mehek di hadapan jemaatnya. Bapak Ibu, di saat saya melakukan penginjilan, banyak hal di lapangan saya alami. Intimidasi, tekanan, bahkan ancaman demi ancaman. Itu silih berganti datang kepada kami, khususnya kepada saya pribadi. Bahkan orang tersebut sempat mencaci maki saya, sempat mengancam saya, dan sempat mengusir saya. Ternyata inilah penyebabnya. Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak tahu waktu itu Tuhan berbicara ya. Yang jelas ada suara yang saya dengar dengan sangat jernih, dengan sangat lemah lembut, dengan sangat halus, enak didengar, membuat saya merinding. Yaitu suaranya begini: akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya melakukan aktivitas, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya sholat juga saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan yang digantung, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya diusir oleh orang, sahabat. Ya ada alasannya ya dia diusir, ya karena berbohong gitu. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang suka berbohong. Keahlian para oten ini adalah berbohong, sahabat. Jadi kalau ada sertifikat bohong, itu oten paling banyak lulus itu. Karena memang dari sejak kecil udah diajarin berbohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Nah kan, tadi ajarin sejak kecil, makanya mereka itu sangat mahir dalam berbohong. Nah inilah yang kemudian mereka sampaikan setiap saat di masyarakat kita. Tidak hanya di media sosial, tidak hanya di YouTube, tidak hanya di masyarakat, di daerah-daerah, bahkan juga ada di bis-bis kota, sahabat. Jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup, Tuhan Yesus. Di mall. I want to speak to you today about Isa Masih. Saya berbicara kepada orang tentang Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya manusia, sahabat, hewan pun seperti singa itu pernah diinjili juga oleh seorang pendeta. Akan gila betul itu. Jadi tidak hanya manusia yang marah mendengarkan ocehan mereka, singa pun marah juga, tuh buktinya kan. Nah setelah mereka itu diusir karena kelakuannya, ucapannya itu, sekarang orang pula yang dituduh, yang telah menzolimi dia. Seperti yang dilakukan oleh si kuman gak mandi ini. Saya beberapa hari yang lalu sempat dijumpai oleh orang dari RT 066 Bapak Ibu. Karena mereka tahu di mana keberadaan saya penginjilan, lalu saya didatangi. Dan mereka berkata, jangan ceritakan tentang Yesus di sini. Semua orang di sini sudah punya agama. Saya hanya mengatakan satu hal, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. La ikraha fiddin, dan tidak ada paksaan dalam agama. Anda bebas memberitakan agama Anda, kami pun bisa bebas memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh amanat agung. Sempat terjadi diskusi Bapak Ibu, bahkan orang tersebut sempat mencaci maki saya, sempat mengancam saya, dan sempat mengusir saya. Lalu saya berkata apalagi kepada orang itu, kami tidak pernah terusik dengan iman Anda, kami tidak pernah terusik dengan suara iman Anda, bahkan kami tidak pernah mengganggu bagaimana Anda membawa agama kepada orang-orang yang sudah punya agama, khususnya ketika orang Anda mengislamkan orang Kristen dan orang Katolik. Kami tidak pernah terusik, kami tidak pernah merasa terganggu, kami tidak pernah merasa marah, kami tidak pernah menghina Anda, kami tidak pernah mencaci maki Anda. Kenapa Anda mencaci maki saya? Padahal yang saya beritakan adalah firman Tuhan. Nah ini yang saya sebut pernyataan kuman gak tahu diri, sahabat. Iya, gak tahu diri namanya itu.
Bahkan dia ini adalah orang yang sudah sangat populer, suka sekali menyampaikan Bible-nya di hadapan orang-orang yang sudah punya agama. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Oten itu suka sekali memberitakan Bible-nya itu kepada orang yang sudah punya agama. Apakah salah ketika dia itu menyampaikan Bible-nya? Sebetulnya tidak, kalau dia sampaikan ke jemaatnya sendiri untuk menguatkan iman jemaatnya. Atau dia sampaikan kepada orang yang belum punya agama gitu. Silahkan. Maka akan menjadi masalah ketika dia sampaikan Bible-nya itu kepada orang yang sudah punya agama, terutama Islam. Dan memang target daripada misionaris ini adalah umat Islam, sahabat. Ini sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana setiap saat mereka itu selalu katakan bahwa Indonesia ini tahun 2030 akan menjadi Kristen mayoritas. Tahun 2050 Islam tidak akan mayoritas lagi di Indonesia. Memang targetnya umat Islam. Makanya dia didatangi. Jangan kau beritakan lagi engosmu itu di orang-orang yang sudah punya agama. Lalu si kopla ini jawabnya apa coba? Lakum dinukum waliyadin gitu. On. Dia mengutip Al-Quran, sahabat. Lakum dinukum waliyadin katanya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan gak nyambung. Pertama dia Oten. Kenapa mengambil dasar Al-Quran untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan orang Islam? Katanya mungkin umat Islam nggak paham maksud ayat itu ya. Lakum dinukum waliyadin itu tidak dalam konteks dia terdesak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin itu ya ketika Rasulullah itu diajak kompromi dalam menyembah Tuhan. Nah selain lakum dinukum waliyadin dia juga sampaikan La ikraha fid din. Tidak ada paksaan masuk memeluk agama Islam. Cerobong asap. Ongok kali orang ini, sahabat. Dalam keadaan terdesak seperti itu masih sempat juga dia membela diri dengan ayat-ayat Al-Quran, coba. Cerobong asap. Nah, itulah kepribadian ganda dari para Oten ini, sahabat. Pribadi pertama Oon, pribadi kedua Ongo. Menyatu dalam satu hakikat ya, Oon dan Ongo. Jadinya seperti kuman gak mandi ini. Satu lagi pernyataannya tadi katanya, saya merasa aman-aman saja, santai-santai saja, tidak ada masalah ketika ada umat kami diislamkan oleh umat kalian. Diislamkan atau umat dia itu yang mengislamkan diri. Beda itu ya. Kalau diislamkan, berarti itu ada unsur pemaksaan. Sementara ayat yang dia bacakan tadi dalam Al-Quran, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Makanya ketika setiap ada orang yang mau melunakkan hati dan masuk Islam, selalu ditanya, kamu dipaksa apa tidak? Tidak. Berdasarkan keinginan sendiri, kesadaran sendiri. Maka itu akan sangat berbeda dengan misionaris yang melakukan kristenisasi. Seperti di bis tadi, seperti di mall tadi, seperti di kandang binatang tadi itu. Dan seperti yang biasa dilakukan oleh kuman gak mandi ini. Memaksakan Tuhannya kepada orang yang sudah punya Tuhan. Beda ya. Mu'alaf itu orang yang melunakkan hati. Pahami lagi ya. Makna mu'alaf itu dalam Al-Quran adalah orang-orang yang melunakkan hati. Bukan orang yang dipaksa. Ya ada kita mensyahadatkan orang karena orang itu mau masuk Islam. Nah terakhir pernyataan dia tadi itu adalah saya ini hanya dalam menyampaikan firman Tuhan katanya. Firman Tuhan apa yang dia sampaikan? Firman Tuhan yang mana yang dia sampaikan? Wong dia dimanapun dia berada selalu menyampaikan kesaksian tipu-tipu yang penuh mimpi. Nggak percaya? Berikut faktanya. Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak tahu waktu itu Tuhan berbicara ya. Yang jelas ada suara yang saya dengar dengan sangat jernih, dengan sangat lemah lembut, dengan sangat halus, enak didengar, membuat saya merinding. Yaitu suaranya begini. Akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya melakukan aktivitas, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya sholat juga saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Ini yang membuat saya percaya kepada Tuhan yang telah diimani oleh umat Kristen, yaitu Yeshua Hamasiah atau Yesus Kristus. Nah, itukah yang disebut dengan firman Tuhan? Bahkan yang dia sampaikan itu bertolak belakang dengan ayat Bible-nya. Ayat Bible-nya mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Lah dia berjumpa dengan Eos. Mendengar suara Eos. Kan Oon bin Ongo namanya, sahabat. Dan yang paling membuat saya ini ingin mencaci kuman gak mandi ini adalah pernyataannya yang ini, sahabat. Pulang sholat tarawih. Waktu itu bulan Ramadan, Bapak Ibu. Pulang sholat tarawih. Saya ketik di Google, Bapak Ibu. Saya ketik di Google Bible. Ketika saya ketik di Google Bible, itu keluar satu ayat.
akulah jalan kebenaran dan hidup. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya ketik Bible di Google, lalu saya search, saya cari, keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Setelah sholat tarawih, dia ketik di Google, muncul surat Bible. On. Oten mah langsung percaya sahabat. Kalau saya mah tidak, saya coba juga cari di Google itu Bible. Yang muncul bukan ayat yang dibacakan tadi. Yang muncul di Google saya malah Usman bin Ongo sahabat. Oke lah sahabat semuanya, kita cukupkan saja ya. Kalau enggak nanti keluar semua caci makian saya terhadap orang ini. Ya nggak tahan saya. Demikian saja video Google Usman Ongo ini. Sampai jumpa di video Google Usman Ongo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.